Halo Golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golfin Rainbow Hills Golf Club. Jadi hari ini gue akan bikin konten yang di request banyak banget sama teman-teman golfers, yaitu Quick 18. Dan gue nggak akan sendirian karena nanti ada beberapa teman gue yang akan nemenin gue, yang nanti akan gue perkenalkan juga. Terus gue juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau Instagram Golfin sekarang namanya bukan golf.in lagi, tapi menjadi golfin_Indonesia. Jadi buat kalian yang belum follow, di follow dulu biar kalian nggak ketinggalan sama info-info terbarunya. Pokoknya tontonin terus video hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel YouTube ini. Kalau gitu sekarang langsung aja kita let's go. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya kita sampai juga di Rainbow. Selamat pagi. Morning Kak Agustin. Kalau udah mau tripod aku Morning Kak Doni. siap mau tripod. Morning Kak Yusuf. Kak Agustin, kayak kita hari ini jalannya harus minggir-minggir karena ada pertarungan besar. Ada pertarungan besar. Apalagi anak kamu, aku udah minggir aja. Ini dia nih. Morning. Ini dia pro nasional kita. Hari ini kita akan mulai di hole satunya Forest par 4. Oke, di hole 1 ini gue tee off pakai hybrid. Kenapa nggak 3 wood atau yang lebih jauh? Karena landing areanya makin sempit. Jadi dengan distance hybrid ini, fairway-nya itu di bagian yang lebar. Jadi fairway-nya bisa dibilang luas lah. Nah, second shot ini gue pakai 8 iron, tapi karena agak sedikit downhill lainnya, terus juga bolanya sitting down gitu, akhirnya agak susah sih untuk dapat kontak yang bagus. Terus juga kan masih pagi, badannya masih belum panas. Nah, di third shot ini gue pakai 9 iron on the green. Mungkin ada sekitar ya 7 sampai 8 meter. Dan di sini ternyata bolanya itu breakingnya lebih banyak dari yang gue perkirakan. Oke, jadi hari ini dimulai dengan skor bogey. Dan di hole 2 Forest ini gue tee off pakai 3 wood. Arahnya itu over bunker yang kanan. Sebenarnya bunker yang kanan itu nggak terlalu jauh-jauh banget sih buat ngelewatin, mungkin sekitar 210 meter. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget. Dan ini salah satu teman se-flight gue juga, namanya Kak Doni. Baru beberapa bulan golf, dia average-nya udah bisa main 91, 92, hampir break 90 lah. Walaupun beberapa kali udah sempet main kepala 8. Dan yang satu ini namanya Kak Yusuf. Dan dia juga kurang lebih handicapnya sama kayak Kak Doni. Dan ini adalah Kak Agustin yang baru beberapa bulan juga main golf, tapi mukulnya juga nggak kalah bagus sama yang lainnya. Jadi flight hari ini seru banget. Oh my god. Ya, setelah second shot tadi dari kurang lebih 80 meteran, bolanya on the green tapi agak sedikit lewat, mungkin sekitar jarak 6 meteran, dan puttingnya lagi-lagi kurang break, tapi masih bisa dapat par. Sekarang kita lanjut ke hole selanjutnya. Oke, dan hole selanjutnya adalah par 3 yang jaraknya 178 meter downhill, dan di sini gue pakai 7 iron. Cakep banget pan sendirian. Masuk hole in one. Iya, aku senang banget sama grup ini.
Setelah ngechip tadi agak kekencengan, dan ini adalah part for par. Jadi ini yang dinamakan dengan overconfidence. Jadinya kayak begitu kalau overconfidence. Nah, ini juga termasuk overconfidence karena memang sebelum hari ini tuh drivernya lagi ngawur banget ke kanan terus, dan ya ini kalau dipaksain ya akhirnya jadi masalah deh. Untungnya masih aman, masih ada di samping carpath, dan di sini gue pakai hybrid dengan niatan ya kurang lebih sisain jarak 60-70 meter untuk third shot. Nah, third shotnya nih agak tricky nih karena bolanya ada di uphill lie, jadi bolanya itu lebih tinggi daripada kaki kita. Nah, biasanya kalau kayak gitu gue grip down sedikit agar impactnya itu lebih bisa mudah kena solidnya. Setelah memaksakan pakai driver di hole sebelumnya dan tidak berhasil, jadi gue memutuskan untuk melanjutkan sisa-sisa hole ke depan menggunakan 3 wood aja. Jadi nggak mau maksain pakai driver. Kecuali fairway-nya itu luas banget, baru mungkin gue akan pakai driver. Oke, setelah memainkan 5 hole pertama dengan skor 1 over, di hole ini part 3 hole 6 sebenarnya gue punya chance untuk birdie bagus banget, tapi karena mungkin green speednya ini agak sedikit lambat daripada yang gue perkirakan ya, jadi kemakan terus breaknya, powernya nggak cukup. Jadi akhirnya satu kesempatan birdie yang bagus terlewatkan. Oke, dan di second shot hole 7 ini gue mencoba untuk mukul stinger. Gue kira sebelum green itu, ke arah green itu tuh nggak ada apa-apa, ternyata ada bunker di situ. Jadi bolanya masuk bunker dan sisanya masih agak sedikit jauh sih, kayak mungkin sekitar 80-90 meter. Jadi agak tricky juga nih. Oke, dan di part 4 par ini sebenarnya arahnya itu udah bagus, cuman karena feeling power atau speednya aja yang terlalu pelan, jadi akhirnya bolanya itu selalu kemakan breaknya dan membuat skor sementara jadi over 2 setelah 7 hole. Oke, dan di second shot kali ini gue pakai 9 iron. Tapi memang nggak tahu kenapa ya, semenjak ganti iron jadi blade, itu carry distance-nya average memang lebih pendek daripada iron sebelumnya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena spin rate-nya pakai blade ini dia lebih banyak. Jadi akhirnya mungkin sekitar 3-4 meter average lebih pendek dari iron sebelumnya. Jadi ini ya masih mempertimbangkan apakah akan kembali ke iron yang lama atau tetap pakai blade. Cuman memang kalau pakai blade keuntungannya itu
distance-nya itu lebih bisa konsisten. Jadi misalkan jarak 150 pakai 8 iron, dia paling kalau kenanya hot 152, nggak beda-beda jauh lah dari average-nya. Tapi kalau pakai iron yang sebelumnya yang lebih forgiving, misalkan jarak 150 pakai 8 iron, tapi nanti kadang-kadang tuh bisa jadi 156 atau mungkin bisa jadi lebih. Jadi agak kurang sedikit konsisten untuk distance controlnya. Back 9-nya kita lanjut ke Stone Hills. Karena tadi hole satunya agak rame, jadi kita disuruh langsung lanjut ke hole 2. Nanti dari hole 2 hole 9, setelah itu kita ngulang di hole 1. Oke, let's go. Oke, jadi ini Kak Agustin itu mukulnya sering grounded, dan ternyata setelah gua cek backswing dan downswingnya itu shaft plane-nya agak terlalu steep, jadi menghadap ke tanah yang seharusnya lebih menghadap ke bola. Jadi shaft yang terlalu steep atau tegap atau mengarah ke tanah itu bisa menyebabkan angle of attack-nya itu jadi steep banget ke bawah, yang bisa menyebabkan sering grounded karena angle of attack-nya itu terlalu steep. Jadi ini di back 9 ini gue benerin sedikit lah, bukan ngubah swing ya, cuman adjustment aja, simple adjustment yang kalau dilakuin itu masih bisa main golf lah gitu, jadi nggak hilang banget swingnya. Oke, tadi habis ngebenerin swingnya Kak Agustin sedikit. Coba kalau tadi yang sebelumnya kayak gimana Kak Agustin? Ya, oke, jadi begini. ya, jadi tadi Kak Agustin shaftnya itu agak terlalu steep, jadi menghadapnya ke tanah, ke bawah. Kalau sekarang agak sedikit good, sip. Oke, bener ya? Oke, udah bener banget, keren. Ya. Karena kalau terlalu steep, kenanya takut sering grounded nanti. Nice, oke, good, Let's try ya. sip, oke, let's try. Jatuhnya nih. Nice shot, wow, look at that, on the green, woi, gile, Kita lo yang ngajarin. Luar biasa. gile. Kevin luar biasa, juara emang. Santai aja. For birdie.
Masuk. Yes. Aduh, dikit lagi. Dikit lagi. Keren banget. Nice par. Nice par. Oke, dan ini dia signature hole-nya Rainbow Hills. Jadi itu kita tee off dari atas gitu, tee box-nya ke bawah. Dan itu tuh kita bisa ngelihat pemandangan sekeliling gitu. Jadi keren banget sih, gue paling suka hole ini di Rainbow Hills. Cakep banget. Gile. Bagus banget. Coba backswing dulu kak, terus stop di atas. Good, harusnya kayak gitu. Nah, sip, oke. Nice. Ya feelingnya diulang lagi ya kak. Good, sip. Nah, Nice shot. Tap. Keren banget. Yes. Oke, dan ternyata di hole 4 stone ini, di signature hole-nya Rainbow Hills, kalau putting dari belakang green tuh ternyata lumayan tricky juga sih, karena puttingnya tuh downhill gitu, dan untuk mengontrol distance puttingnya itu agak PR juga. Jadi pada saat second shot itu kalian harus benar-benar cari club yang presisi banget. Oke, dan hole selanjutnya itu adalah par 3 yang jarak 156 meter ke tengah green. Tapi ini pinnya ada di belakang, jadi kurang lebih jadi 165 ke atas gitu. Dan di sini sebenarnya gue agak in between club sih, jadi anginnya agak ngelawan. Gue tahu kalau pakai 7 iron itu agak kurang, sedikit kurang. Tapi kalau 6 iron itu mungkin bisa pas, mungkin juga bisa over. Tapi gue inget banget di hole ini tuh kalau miss lewat itu susah banget untuk save parnya. Akhirnya di hole ini gue pakai 7 iron. Ya, widih, gaya. Idun. Gayanya Rama. Gak usah dilihat. Par kita. Oke, dan di hole selanjutnya di sini gue pakai 3 wood dengan niatan mau placement tee off-nya itu sebelum air aja, karena ini juga par 4 yang nggak begitu jauh. Mungkin kalau pakai 3 wood nanti second shotnya ya sekitar 60 sampai 70 meter. Dan setelah beberapa kali percobaan untuk birdie, akhirnya dapat juga birdie kedua hari ini di hole 15. Dan di hole 16 ini, karena memang fairway-nya agak luas, jadi gue memutuskan untuk mencoba lagi memakai driver. Dan kayaknya gue nemu deh kenapa pukulan driver gue ke kanan. Jadi ternyata itu kepala gue pada saat impact itu terlalu laying back ke belakang gitu, jadi akhirnya membuat tangan gue telat, akhirnya jadi stuck, bolanya akhirnya push ke kanan deh. Jadi ya setelah hari ini gue akan berlatih di driving range untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
Oke, nice shot, bagus kok. Boom. Nice shot. Tinya pro, euy. Dia pakai Oke, dan di hole ini gue mencoba untuk 2 on karena jaraknya itu cuman 2.30-an gitu sih. Tapi ternyata agak berat juga naiknya. Jadi naiknya itu mungkin bisa makan 15-20 meteran. Jadi akhirnya bolanya kurang, tapi untungnya masih di fairway. Oke, dan di hole 18 ini gue tee off pakai 3 wood, tapi kalian pasti akan kaget banget ngelihat sisa second shotnya ke hole tinggal berapa lagi, karena bolanya itu kena karpat 2 kali. Jadi tuh sisa second shotnya itu paling cuman tinggal 60 atau 70 meteran lagi ke hole. Jadi ini 3 woodnya jauh banget, bisa 300 meteran karena kena karpat 2 kali. Oke, sekarang kita di last hole. Nah, di sini kalian bisa ngeliat sendiri kalau gue impactnya itu agak sedikit laying back, jadi akhirnya membuat clavisnya open, swingnya stuck, bolanya jadi ke kanan. Nice, keren. Emang dokternya, dokter golf. Oke, thank you Kak Doni. very good. Thank you Kak Yusuf. Thank you Kak Agustin. Terima kasih. Thank you so much, seru Thank you, banget. seru banget hari ini. Thank you Kak Thank you. Yusuf. Thank you Kak Agustin. Thank you Kak Doni. Oke golfers, itu dia tadi Quick 18 di Rainbow Hills Golf Club. So thank you guys for watching and see you next time. Bye bye.